Adi Nugrahanto atau sering dipanggil Adi. Pria ini sudah menduduki posisi sebagai General Manager di usia mudanya di perusahaan yang bergerak bidang teknologi, yaitu Desnet. Perkembangan teknologi yang sangat pesat tidak menghalangi pria yang memiliki hobi mendaki gunung. Dirinya berjuang untuk memunculkan ide-ide dan menangani segala masalah pada manajemen di bawahnya. Nah, itu dia pemirsa Gatra TV, Mas Adi Nugrahanto yang foto-fotonya banyak sekali mendaki gunung di Indonesia. Nah, sekarang beliau udah turun gunung. Di sana dia jadi pendaki, di sini dia jadi General Manager di Desnet. Nah, penasaran kan? Saya nih hari ini mau ngajak pemirsa Gatra TV untuk mengulik-ngulik bagaimana sih seorang Mas Adi menduduki posisi General Manager di usia muda. Tapi dia keren banget tuh. Tapi dia pertama doyan hiking, terus sekarang posisinya General Manager. Siapa sih Mas Adi ini? Kita langsung kenalan ya pemirsa Gatra TV. Mas Adi, halo, ya. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat terus ya Mas. Nah, pertama-tama nih pemirsa Gatra TV itu penasaran, Mas Adi doyan banget naik gunung. Nah, kita tanya-tanya dulu, Mas Adi tuh suka naik gunung dari kapan sih? Naik gunung lebih tepatnya dulu awal kuliah ya Mbak ya. Mulai awal kuliah itu mulai seneng naik gunung, diawali dari, kalau zaman dulu kan ada pelonco ya. Mungkin zaman sekarang udah nggak ada ya. Sekarang udah nggak ada. Zaman dulu pelonco, ada ospek di kampus. Ospek di kampus itu kita dibawa ke tempat yang dataran tinggi kan, daerah Ampel kalau waktu itu, daerah Ampel dataran tinggi. Di sana diriin tenda, terus ada jalan malam segala macem gitu. Jadi ngelihat kok enak ya, dingin, lihat pemandangan ijo-ijo gitu. Terus habis itu dari kampus juga ngadain event naik gunung bareng gitu, massal gitu, ikut deh sana. Jadi akhirnya terus jadi keterusan, jadi makin suka. Jadi keterusan. Jadi keterusan. Jadi kecanduan. Gimana? Asiknya naik gunung apa sih Mas? Capek. Masa sih masa asiknya cuma capek dong? Asiknya itu capek. Jadi asiknya gini, naik gunung itu ada kepuasan ya. Kita naik gunung itu buat orang yang senang naik gunung tentunya ya. Buat orang yang senang naik gunung tuh capek itu semacam apa? Edik ya. Edik. Jadi kita naik gunung. Tapi nagih. Capek tapi nagih. Kadang jujur aja saya nih ya, kadang kalau pas lagi udah lama nggak naik gunung gitu ya, kadang kangen capeknya. Jadi misalnya gini, kita habis naik gunung itu kan ada beberapa etape pos ya, ada beberapa pos gitu kan, pos 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Rata-rata sampai pos 5 nih rata-rata. Kita biasa ngecamp di pos 3, pos 4. Pas kita ngecamp itu istirahat kan, di situ ada kita diriin tenda, kita masak, kita menikmati kopi di situ. Sometimes kita juga ya ngerokok di situ kan, ngerokok sambil ngopi sambil makan, itu nikmatnya wah luar biasa dah. Beneran, walaupun soalnya itu nggak hujan, walaupun itu panas, kan biasa kan kita nggak bisa menebak-nebak cuaca di gunung dong Mas. Sebetulnya bisa, asalkan kita naik gunungnya nggak pas hujan ya, nggak pas musim hujan. Kalau pas musim hujan naik gunung malas juga sih sebenarnya, karena lebih repot tentunya, lebih repot. Jadi naik gunung pas normal ya, saya naik gunung lebih ke musim kemarau atau peralihan musim dari hujan ke kemarau. Jadi bulan Mei, bulan Juni, Juli gitu enak banget. Maksudnya enak tuh gini. Kalau musim hujan di gunung itu seringkali berkabut, hujan, kabut, mendung, jadi nggak ada yang bisa dilihat, nggak asik, kurang asik di situ. Tapi kalau kita pas bulan Mei, Juni itu biasanya cuacanya cerah dan tanah itu nggak berdebu, jadi masih basah-basah dikit gitu kan, kita nggak terlalu. Tapi berarti nggak begitu licin ya Mas ya untuk ditapaki tanahnya?
Enggak sih, enggak licin. Pokoknya aman dan tetap itulah yang dicari. Safety pasti nomor satu, safety first. Safety first. Terus selain asik capek, apa aja sih yang Mas jatuh cinta banget gitu loh, kok sampai sering banget naik gunung? Di gunung itu mengingatkan saya terutama ya, pribadi nih ya, mengingatkan saya siapa diri saya di hadapan Tuhan. Kok bisa Mas? Boleh cerita nih sama pemirsa Gatra TV? Agak personal ya. Bikin kita introspeksi diri. Iya, benar-benar. Kurang lebih seperti itu Mbak Yofi. Kita naik gunung tuh, jadi kita semakin menyadari bahwa kita ini nobody, bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kecil lah kita ini, siapa sih kita? Gunung segede itu, siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang bikin gunung seperti ini? Siapa yang bisa numbuhin pohon di sini? Siapa yang membuat suasana seperti ini? Jadi kita itu di gunung itu justru menyadari bahwa saya di gunung ya. Seringkali berpikirnya saya ini bukan siapa-siapa. I'm nobody di hadapan Tuhan. Jadi kita semakin bersyukurnya Mas ketika naik gunung. Lebih tepatnya itu, bersyukur. Jadi tempat untuk mengingatkan kehadiran Tuhan ya. Tuhan. Gitu sih Mbak. Tapi selama Mas naik gunung, Mas suka naik gunung sendiri atau sukanya sama teman-teman? Kadang sama teman, kadang solo, tapi lebih banyaknya sama teman sih. Soalnya lebih asik kan kalau sama teman. Ada teman ngobrolnya ya? Ada teman ngobrol, diajak ngobrol. Tapi ini krusial banget sih Mas pertanyaannya. Kalau misalkan Mas biasa solo kan berarti Mas bisa mengatur diri Mas sendiri untuk oke, saya bisa istirahat sekarang atau saya bisa istirahat nanti, saya keluar jalan lanjut. Tapi kalau misalkan sama teman-teman, kan performa teman-teman pasti berbeda. Gimana nih Mas Adi sebagai orang dalam satu tim lagi naik gunung bareng, ternyata ada yang performnya lagi down banget. Di gunung ya? Di gunungnya. Kalau di gunung ya? Karena di gunung itu urusannya nyawa. Safety itu mesti jadi yang utama ya. Safety itu jadi yang utama. Kalau ada teman yang kita sakit misalnya ya, sakit atau dia capek atau nggak kuat, kita nggak boleh maksa. Kita harus support dia. At least support dulu nih ya. Tapi kalau sudah nggak bisa disupport ya kita temenin dia. Mau dia mau stay di situ, misalnya sampai pos 3 nih dia capek nggak bisa lanjut lagi, oke, stay di situ atau mau turun, opsinya itu. Karena kalau buat naik dia udah nggak bisa, kita nggak bisa maksain juga. Meskipun di gunung itu ya, Mas pengen banget ada di puncak gunung itu, tapi apakah sebegitunya Mas membiarkan ego Mas untuk ya udah deh tetap nemenin teman Mas yang lagi down ini? Kita lihat sikon sih Mbak, kalau kayak gitu kita lihat sikon. Kalau kita jalannya cuman berdua, otomatis harus nemenin. Tapi kalau kita jalan lebih dari 2 orang, bertiga, berempat gitu, siapa yang mau merelakan egonya untuk stay nemenin, supaya yang lain bisa naik. Gila, berat banget ya ternyata ya. Supaya yang lain bisa naik, soalnya kalau udah kerja gitu kan nyari waktu buat naik gunung itu kan susah. Susah banget. Nah itu kan berarti kan Mas udah dapet momen, udah dapet cuti anggap aja, terus udah merelakan waktu, tapi ternyata alam tidak berkehendak Mas sampai di puncak, gimana? Apakah Mas kecewa atau gimana Mas? Akan selalu ada hari lain sih Mbak, kalau menurut saya sih. Gitu, selalu ada kesempatan lain. Selalu ada kesempatan. Mudah-mudahan daripada kita mengorbankan teman sendiri, ya kan? Mengorbankan teman sendiri, mungkin juga bisa mengorbankan diri kita sendiri nantinya. Gitu. Jadi lebih baik kalau memang nggak bisa naik, bener-bener nggak bisa naik, ya kita stay. Saya juga pernah di posisi itu, posisi capek, cedera gitu kan, Sebagai orang yang cedera, aku tinggal aja nggak apa-apa. Aku di sini bisa survive. Gitu, Mas juga pernah di posisi begitu. Bertahan. Sama teman-teman gitu, bro, tinggal aja nggak apa-apa. Aku bisa stay di sini, bisa survive. Tinggalin aja tenda, tinggalin kompor, ada makanan cukup. Nanti aku tunggu di sini, kalian naik, turun, kita turun bareng. Sometimes begitu juga. Cuman kalau udah di gunung itu hubungan teman itu
lebih dari saudara sih ya malahan ya. Hubungan teman itu jauh lebih dari sekedar teman. Jadi udah kayak saudara, lebih dari saudara kalau saya bilang sih malahan. Karena nggak mungkin ninggalin posisi naik bareng, jalan bareng, ke puncak bareng niatnya. Tapi ternyata ada kendala. Nah terus ngomong-ngomong gunung nih Mas, gunung di Pulau Jawa kan banyak sekali gunung. Nah apa sih yang paling berkesan buat Mas Adi sendiri? Yang paling berkesan buat saya yang pasti yang pertama kali saya naik gunung itu paling berkesan. Itu Gunung Sumbing. Yang pertama tuh, pertama kali. Acara kampus itu Gunung Sumbing. Baru pertama kali udah naik Gunung Sumbing. Terus yang paling sering saya naik itu Gunung Merapi. Sering banget ya di sini ya? Sering, soalnya kan dekat. Kita di Semarang, kebetulan saya juga orang Salatiga, jadi dekat ke Merapinya dekat. Tapi yang paling berkesan buat saya itu Gunung Semeru. Kenapa Mas? Gunung Semeru. Jauh banget loh Mas itu, jauh. Bahkan untuk menuju ke base campnya Semeru pun juga jauh banget kan perjalanannya. Betul. Oh tahu ya? Tahu? Oh enggak, maksudnya kan kalau naik gunung kan selalu ada base camp. Iya. Gitu kan Mas. Emang bener sih, base campnya emang jauh dari mana? Dari kota Malang ya itu ya. Dari kota Malang itu emang jauh banget. Perjalanan sampai 3 atau 4 jam itu sampai ke base camp. Memang base campnya kan dia di jalur darat. Base camp itu dia ketinggiannya udah 2000-an lebih. 2000 mdpl, ya kan? Itu udah 2000-an lebih. Bayangin dong, menuju base camp aja udah tinggi banget, gimana pas naik gunung ya? Dan di base camp tuh dingin banget sih, udah mulai dingin banget. Yang bikin berkesan ya waktu itu, saya merasa hampir menyerah waktu itu. Kenapa Mas? Udah capek duluan atau kenapa? Karena waktu itu nggak ada persiapan fisik. Jadi kagetan gitu ya, ada spontan ya, ada temen ngajak, spontanitas. Oke, besok naik gitu. Padahal kalau naik gunung paling nggak biasanya saya persiapan fisik 1 bulan tuh, jogging, apa kayak gitu kan. Itu nggak ada preparation sama sekali, kita nggak prepare sama sekali. Langsung diajak, selang 3 hari gitu kita langsung jalan, naik kereta waktu itu ke Malang, naik kereta. Persiapan ya apa adanya aja. Naik sampai di base camp Ranupani itu udah siang, jadi kita jalan tuh menjelang sore. Itu udah hampir nyerah, capeknya minta ampun. Jadi di kereta itu kan kita nggak bisa tidur Mbak, nggak bisa istirahat kan, nggak bisa tidur. Pagi sampai Malang, sampai di Ranupani itu sekitar jam 12-an, habis itu baru naik sekitar jam 2, jam 3 sore. Iya. Sekitar jam 2, jam 3 sore itu baru bisa start, bener-bener start. Kan di base camp kan ada. Bukannya biasanya jam segitu udah turun kabut ya Mas ya? Belum sih. Kebetulan belum. Nggak bisa diprediksi kadang-kadang nggak bisa diprediksi. Kebetulan waktu itu belum. Itu rasanya itu capek Mbak. Sempat sesak napas kan, terus mikir, nih kalau aku berhenti di sini, kalau capek pasti nggak bisa lanjut lagi. Jadi mau nggak mau harus aku paksa. Itu pergulatan dalam diri Mas sendiri. Iya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman yang Mas juga udah lihat Mas capek, mereka men-suggest untuk istirahat, berhenti atau gimana? Pasti mereka suggest-nya berhenti. Udah berhenti aja, stop aja, kita lanjut ntar malam gitu misalnya ya. Kita lanjut ntar malam, istirahat dulu sejam 2 jam gitu. Tapi di gunung itu kan yang bisa tahu kondisi fisik itu kita sendiri kan. Iya. Orang lain kan nggak bisa ngerasain. Kalau udah pengalaman, kita udah sering naik gunung, kita tahu kok tubuh tuh pasti ngasih sinyal. Pasti ngasih sinyal, ini saatnya kamu berhenti. Ini kamu nggak bisa lanjut lagi. Oh, ini kamu masih bisa lanjut lagi. Ayo jalan lagi. Jadi kayak ada sinyal ya dari tubuh ini ya. Jadi waktu itu ya, karena rasa inginnya yang lebih kuat daripada fisiknya, rasa pengennya yang lebih kuat daripada fisiknya, akhirnya ya bisa juga. Tetap lanjut. Terus apa yang membuat Mas lanjut gitu? Selain rasa pingin atau gara-gara udah lama nggak pernah naik gunung nih, terlanjur nih sampai sini masa nanggung? Karena waktu itu bareng sama temen. Saya tahu pasti kalau saya berhenti, teman saya juga ikut berhenti. Tahu pasti saya.
Kalau saya berhenti, teman saya ikut berhenti. Saya kasihan sama dia. Dia udah ngajakin jauh-jauh. Udah planning juga Udah ya, planning pasti. lama dia. Terus harus berhenti karena saya. Apalagi waktu itu kan kalau di Semeru itu kan kita butuh waktu sekitar 3 hari ya, 3 hari 2 malam buat summit terus turun lagi gitu kan. Udah di planning kayak gitu, saya jadi merasa bersalah nanti nih kalau yang bikin teman saya nggak bisa sampai puncak gitu kan. Jadi salah satunya itu juga. Tapi Mas ini nggak, ketika memaksakan diri, apakah tubuh ini melawan juga? Atau Mas sampai sakit atau sampai drop? Sama sekali. Drop sih enggak sih Mbak, drop sih enggak. Capek iya, capek pasti. Tapi kalau drop sih enggak. Ya itu tadi, kalau di gunung kita mesti tahu ya, kemampuan tubuh kita itu sampai di mana. Kalau kita nggak tahu, ya mohon maaf nih, biasanya yang pemula-pemula gitu. Nyubi-nyubi gitu ya? Ya, nggak enak saya nyebut nyubi Mbak. Baru pertama kali naik gunung. Kadang nggak ini kan, belum paham, apalagi nggak pernah olahraga nih. Jadi nggak paham fisiknya kayak gimana, dia bisa jalan sampai di mana, akhirnya mereka di atas sampai hipotermia, fisiknya drop, hipotermia, sakit, cedera segala macam. Nah, akhirnya pulang harus juga ya? Iya, pulang harus ditandu, itu kan kasihan orang tuanya. Nah ini ngomong-ngomong soal gunung ya Mas ya, katanya lebih suka naik gunung di musim kemarau atau pancaroba hujan ke kemarau, berarti kan doyan nih lihat yang ijo-ijo. Nah saya dapat pojoran katanya Mas ini tuh juga nanam hortikultura, ya nggak sih di rumah? Penasaran ini. Kok sampai situ juga? Iya dong. Kenapa Mas? Kenapa hortikultura? Apa karena Mas emang pengkonsumsi sayuran organik atau emang pengen lihat di gunung, nanam di rumah? Hortikultura, bukan hortikultura, hidroponik. Oh hidroponik, oke. Hidroponik, yaitu sih, project apa ya, pandemik kemarin kan? Oh. Project pandemik, jadi saya tuh orangnya nggak bisa diem Mbak. Oke, nggak bisa diem. Ternyata ya. Orangnya nggak bisa diem, jelalatan, tapi bukan mata yang jelalatan ya. Idenya jelalatan berarti. Jelalatan, jadi waktu itu karena pandemik banyak waktu yang agak luang gitu kan. Ini ngapain ya gitu kan. Terus cuman modalnya baca di YouTube, buka YouTube, baca-baca di internet, modalnya gini, ya udah coba dah bikin project ini. Tapi kecil. Paling cuman tapi buat bisa dikonsumsi dong. Ya lumayan buat satu RT lumayan lah. Itu nggak kecil ya mungkin saya TV. Buat makan satu RT gitu ya cukup lah. Terus tanaman apa Mas yang ditanam di ini hidroponiknya? Hidroponik baru sawi-sawian ya paling ya. Sawi-sawian, selada, kebetulan seneng juga makan sayur. Selada, sawi, kangkung, bayam, gitu-gitulah Mbak. Berarti bisa mengobati rasa rindu lihat yang hijau-hijau dong Mas di gunung. Terus sekarang kan terakhir naik gunung kapan coba? Apa? Terakhir naik gunung 3 minggu yang lalu Pak ya? Masih 3 minggu yang 3 lalu. minggu yang lalu. Masih fresh. Masih fresh ya. Masih fresh. Tapi selama pandemi ini ya terakhir kemarin itu 3 minggu yang lalu atau memang sebetulnya setelah 3 minggu yang lalu itu naik gunung setelah 2 tahun vakum. Nah itu berarti kan lumayan lah. Lumayan, ngobatin rasa kangen. Sendirian? Waktu itu sama teman. Sama teman. Berdua sih waktu itu, berdua. Tapi kan udah musim penghujan ya sih Mas? Kemarin kebetulan pas 3 minggu yang lalu itu ada hujan tapi kan dikit-dikit Mbak ya. Kemarin sempat ngerasain hujan tapi untungnya kita pas udah ngecamp. Udah tenda udah ready semua, kita udah masuk tenda semua baru hujan. Nah, jadi aman. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Nah, ini tadi kita banyak banget cerita soal gunung ya kan. Nah, terus itu sisi Mas Adi sebagai pendaki. Nah, sekarang kita kuliah gimana nih Mas Adi sebagai general manager? Gitu, sebagai general manager. Iya benar. Tadi kan Mas juga cerita kalau misalkan naik gunung bareng tim, terus ternyata ada yang performanya down atau memang nggak bisa ditinggalkan, tetap
akan ditungguin. Nah, apakah sama Mas Adi nih sebagai GM kan pasti kan punya staff, punya bawahan dengan performanya masing-masing, padahal Mas tuh kan punya target. Gimana Mas nyikapi kayak gitu? Sebagai ini ya, profesi ya, Iya, berarti ya. profesi dulu sebagai GM. Sebagai GM ya. Memang di Desnet ini kita tidak seragam ya. Kita plural ya, nggak semuanya memiliki kemampuan yang sama. Tapi sebagai seorang leader itu kan, nih saya diajarinnya begini nih, sebagai seorang leader kita mesti tahu tim kita itu setiap ada kekurangan pasti punya kelebihan juga. Selama kita bisa jeli ngelihat dia kelebihannya ada di mana, pasti berguna. Termasuk di Desnet ini? Di Desnet, Nah, di Desnet. Oke. Kemudian gimana ya? Tapi kan sekarang posisinya Mas tuh muda banget Mas. Karena terhitung muda tuh kan, lihat masih ganteng kan? Pinter goda nih. Nah, Mas Adi ini pasti nggak menutup kemungkinan bahwa bawahannya Mas Adi ini usianya lebih tua daripada Mas. Nah, gimana nih Mas Adi menyikapinya? Kemudian dengan caranya Mas Adi untuk memimpin sebagai leader, bagaimana mengatasi kalau misalkan ada pro kontra, kemudian ada permasalahan dalam desa? Kalau kaitannya sama tim ya, kalau di Desnet ini kan sebisa mungkin kita profesional ya. Urusan kerjaan, urusan pribadi ya pribadi. Jadi saya sih sering ngomong sama teman-teman itu kalau sama saya tolong jangan baper. Kalau sama saya tolong jangan baper. Soalnya kadang saya orangnya suka ketus nih ya. Kadang saya orangnya suka ketus. Mungkin ada yang melihat saya orangnya ketus, tapi kalau saya sendiri sih lebih apa ya, to the point ya. Saya lebih to the point. Kenapa Mas to the point? Apakah dengan to the point ini langsung kelihatan targetnya, langsung kelihatan tujuannya, jadi staffnya Mas itu kayak nggak usah bertanya-tanya? Biar nggak wasting time. Oh gitu. Iya, tujuannya lebih ke sana, biar nggak wasting time. Cuman kadang kita sebagai seorang leader kan kita harus bisa merangkul semua ya. Harus bisa merangkul semua. Ada yang tadi dibilang performnya kurang bagus. Terus ada yang let's say usianya di atas saya. Kalau perform kurang bagus, ya kita mesti narik dia nih. Supaya bisa performnya bisa ngikutin teman-teman yang lain, ditarik, didorong, kita support mereka. Kalau sama teman-teman yang usianya lebih, tapi di sini rata-rata muda sih Mbak, hanya beberapa yang usia lebih tua. Tapi nggak masalah ya buat Mas ya? Maksudnya, buat saya? Iya benar. Buat saya sih nggak ada masalah, nggak ada masalah buat saya. Artinya begini, usia ini kan bukan batasan ya, bukan batasan. Memang karena saya orang Jawa, kita sama orang yang lebih tua harus respect dong. Seharusnya seperti itu. Iya kan, harus respect dong. Iya. Makanya tadi saya bilang, di saat kita harus respect sama orang, ya kita harus respect. Tapi di saat kita harus profesional, ya kita profesionalnya dulu yang kita kedepankan. Kalau kita urusan kerjaan ya, urusan kerjaan. Jangan karena saya lebih muda dari Anda, terus Anda bisa seenaknya, gitu. Berarti poin yang harus bawa adalah jadilah profesional. Profesional dulu, itu yang nomor satu. Tapi ya respect harus, menurut saya harus wajib respect. Tapi kalau Mas misalkan akhirnya dihadapkan dengan situasi seperti itu, bawahan Mas lebih tua dan ternyata kurang profesional, gimana sendiri Mas Adi sebagai GM menanggapinya? Pendekatan personal sih kalau kayak gitu sih Mbak. Pendekatan personal. Sepersonal apa? Apakah diajak naik gunung dulu biar ngerasain, biar kenal pribadinya Mas Adi sebenarnya seperti ini? Ya mungkin nggak naik gunung lah ya. Mungkin nggak naik gunung lah ya. Aja kali ya, mau lagi hujan gini.
Apa namanya? Ya kan ada tuh kalau pendekatan personal itu kan ada ilmunya lah ya. Ada ilmunya. Jadi yang ngajarin saya itu kalau pendekatan personal tuh ngikutin apa yang lawanmu mau dulu, apa yang lawanmu suka dulu. Oh, ikutin arusnya dulu gitu ya Mas? Ikutin arusnya dulu. Terus? To get biar dapetin respectnya mereka gitu kan. Kalau udah dapet respectnya mereka, ya udah digandeng, diajak untuk mengerjakan apa yang jadi tujuan bersama. Diingatkan pada visi awalnya seperti apa. Bisa banget tuh. Nah ini buat teman-teman pemirsa Gatra TV yang mungkin sekarang posisinya kayak Mas Adi nih, punya bawahan lebih tua, jadi bisa pendekatan personal, diikutin arusnya, kemudian baru digandeng ya Mas. Berarti tetap gandeng kan mungkin ada orang yang bisa digandeng langsung untuk menuju satu visi atau dengan misi yang sama, tapi ada juga yang memang perlu di PDKT-in dulu. Betul. Kan itu tadi semua orang nggak semua orang sama ya, nggak semua orang sama, dan model pendekatannya juga berbeda-beda. Memang sebagai leader memang nggak bisa kaku ya. Kebetulan style saya begini. Saya nggak bisa kaku style saya. Masa sih Mas, padahal saya dapat bocoran kalau Mas Adi tuh susah banget diajak ngobrol. Dari rumah tuh gimana ya ngobrolnya? Ternyata se-fleksibel ini gitu. Cuman pasti memposisikan, menurut saya sih kalau Mas Adi ini mungkin kakunya adalah di posisi profesionalnya. Iya, itu. Harus tegas batasannya ya Mas ya. Benar Mbak. Jadi kadang-kadang saya sendiri juga kadang melihat atasan saya juga kadang begitu. Di saat kita ngobrol di luar santai enak, tapi begitu di meja ngomongin kerjaan ini beda banget nih. Feelingnya beda gitu. Jadi mungkin itu yang dilihat sama teman-teman juga ya. Memang begini, ya itu tadi tujuan, kayak orang naik gunung Mbak. Orang naik gunung punya tujuan. Tujuannya apa sih? Puncak ya, tujuannya puncak. Kita fokuskan sama tujuan kita. Di jalan ada halangan apa, di jalan ada masalah apa, ini kita selesaikan masalahnya, kita selesaikan barriernya, supaya kita tetap bisa menuju puncak. Jangan kita fokus sama masalahnya tanpa solusi, pada akhirnya kita lupa sama tujuan awalnya. Harus kembali ke tujuan awalnya. Visi kita apa sih? Jadi di awal itu saya selalu ingetin ke teman-teman bahwa kita punya visi ini loh. Target kita sekian loh. Target kita begini nih. Selalu ngingetin ya Mas ya. Selalu reminds ke teman-teman ya. Insya Allah selalu ngingetin. Ternyata benar juga posisinya Mas Adi ini jadi GM ya. Terus ini Mas, di Desnet bidang teknologi mesti berkembang tiap detik, tiap menit, tiap hari, tiap tahun. Nah, gimana nih Mas Adi bisa punya inovasi, bisa muncul ide-ide baru sehingga Desnet ini at least bisa survive dan bisa berkompetisi dengan perusahaan lain. Inovasi itu di teknologi memang kunci. Yang punya inovasi pasti akan selalu jadi pionir ya, jadi pendahulu kan. Inovasi itu kunci teknologi. Karena yang jadi value-nya teknologi itu kan inovasi. Yang jadi value-nya teknologi itu inovasi. Kalau teknologi udah usang, siapa yang mau beli? Siapa yang mau pakai gitu kan? Nggak ada value apa-apa di situ. Gini, inovasi itu kan nggak bisa datang dari saya sendiri. Ide itu nggak bisa datang dari saya sendiri. Kalau ide harus datang dari saya sendiri, buat apa kita punya tim? Jadi yang selama ini Mas lakukan? Teamwork. Jadi gini, sometimes kita kan ada beberapa divisi ya. Kita ada beberapa divisi. Divisi-divisi ini punya manajernya masing-masing, head of department. Kalau kita lagi butuh ide, kita biasanya brainstorming dulu, masing-masing ngeluarin idenya masing-masing. Jadi nggak harus ide itu selalu datang dari top down. Oke, jadi Mas membuka kesempatan, membuka peluang untuk teman-teman. Selalu Mbak, selalu. Kasih ide. Iya, selalu. Jadi
ide itu kalau menurut saya teman-teman di sekeliling saya ini pinter-pinter. Kalau ide mereka nggak dipakai, sayang-sayang gitu kan. Mereka pasti punya ide yang mungkin ide mereka jauh lebih hebat dari ide saya sendiri. Itu Mas nggak apa-apa, kan kadang kan mereka yang ada di posisi top itu gengsi dong, nggak bisa dong. Saya di posisi tinggi, kamu Mas, saya ide kamu pasti biasa aja gitu, karena pasti merasa experience-nya yang ada di posisi atas itu lebih banyak. Alhamdulillah saya nggak mikir ke sana sih, Mbak. Alhamdulillah saya nggak mikir ke sana. Karena apa? Kita ingat sama visi kita kan. Visi kita pengen maju bareng-bareng. Bukan saya pengen maju sendiri, enggak. Oke, jadi kita pengen maju bareng-bareng. Selalu bawa tim gitu, Iya. jalan bareng, jalan satu jalan bareng. Iya. Jadi visi kita kembali sama visi. Dan ini yang selalu diingetin sama bos saya kan. Sama bos saya selalu diingetin. Pokoknya selalu ingat sama tujuan. Intinya itu. Visinya kemana, ya ingat sama visinya. Terus selanjutnya bagaimana kita mewujudkan visi ini? Ya kita pakai resource yang kita punya. Visi saya jadi ingat sih, Mas Heru emang suka selalu bilang apa yang Pak Heru ya. Mentor saya Pak Heru. Iya, selalu bilang bahwa apa yang dipunya dimaksimalkan dan selalu ingat ya kan, karena beliau juga suka naik gunung. Iya. Oke, wah ternyata keren ya pemirsa Gatra TV. Di posisi atas itu nggak membuat orang itu untuk ya kena angin-angin lah, karena posisi atas merasa santai dan tetap untuk idenya selalu membuka peluang untuk bawahan. Itu bisa banget loh garis bawah buat kita semua. Ternyata Mas Adi se-low profile ini, se-fleksibel ini terhadap anak buahnya ya Mas ya. Bukan anak buah, Mbak. Apa gimana? Temen. Oh, tim ya, rekan satu tim. Iya. Kalau anak buah kesannya kayak preman ya. Anak buah kesannya kayak preman gitu kan. Nah terus gini nih, tadi kan nanyanya soal udah ada di posisi GM. Nah, sebelum menjadi GM, gimana ceritanya nih Mas? Udah, kok tiba-tiba nyemplung udah jadi GM? Wih keren banget, celing ya? Kayak orang lahir langsung gede gitu ya. Bener. Dulu waktu gabung di Desnet pertama kali itu tahun 2000, awal 2009. Lama juga ya sampai sekarang ya? Alhamdulillah masih dipercaya, Mbak. Alhamdulillah masih dipercaya. Jadi awal tahun 2009 itu saya sales, Mbak, posisinya. Sales. Sampai sekarang juga kadang masih nyales juga. Jiwa salesnya nggak mau hilang. nggak mau hilang, Mbak. Nggak boleh hilang. Jadi dulu dari sales, waktu itu Desnet itu isinya baru 7 apa 8 orang gitu ya kalau nggak salah. 7 apa 8 orang. Dan saya waktu itu jadi sales, saya punya manajer. Waktu itu ada manajer salesnya. Dimulai dari situ sales jualan, jalan-jalan terus. Jadi habis itu jadi waktu itu apa supervisor ya. Supervisor, terus jadi manajer sales, terus baru ini tahun ketiga jadi GM. Ketiga jadi GM. Baru tahun ketiga jadi GM. Oh, jadi GM berarti udah di 2017-an. 17-an. 2017, 2016, 2017. Nah, pasti kan kendala sebagai sales dan kendala sebagai GM kan pasti lain lah. Boleh berbeda. cerita, Mas, ketika jadi GM, apa sih kendala-kendala yang dirasakan Mas Adi sendiri? Challenge-nya berbeda, tantangannya berbeda. Kalau di sales kan kita mikirnya gimana caranya jualan. Kalau di GM kita mikirin gimana caranya operationnya jalan semua. Kalau di sales yang penting salesnya yang jalan gitu kan. Ini GM nyabang loh. Kalau GM semuanya harus jalan. Berapa cabang nih Mas yang dibawain? Departemennya ada 5 departemen kan. Lumayan ya. 5 departemen. Belum banyak sih, baru 5. Karena nanti tahun 2020 berikutnya pasti akan bercabang lagi ya Mas ya. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Ya itu challenge-nya berbeda sih Mbak. Kalau di GM itu kan itu tadi harus mikirin ngelihatnya itu bukan sebagai sales atau bukan sebagai departemen teknis,
atau bukan sebagai departemen finance, accounting gitu kan, atau HR, tapi kita ngelihatnya dari atas nih ya, helicopter view. Bahasa kerennya begitu, helicopter view, ngelihatnya dari atas. Jadi bisa kelihatan semua, masing-masing departemen ini siapa yang butuh apa, siapa yang kurang, mana yang perlu diimprove, mana yang sudah perform. Harus bisa ngelihat ke sana. Kembali lagi, dari masing-masing ini apakah sudah melaksanakan fungsinya dengan baik agar tujuannya tercapai. Tapi ngomong-ngomong soal fungsi ya Mas, ya orang kan pasti punya misi lain, walaupun visinya sama nih, visinya ke puncak. Tapi tiap departemen kan pasti punya caranya sendiri. Kepala departemen punya caranya sendiri. Nah, gimana Mas menghandle bahwa cara itu ternyata efektif, atau apakah Mas tuh punya feeling juga bahwa kamu nggak efektif dan Mas berhak ngekat caranya mereka? Karena kan tadi kan Mas dari awal bilang membuka peluang gitu untuk memberikan ide. Nah, ternyata misi yang mereka lakukan berbeda. Gimana nih Mas Adi? Ya, kita kalau sebagai orang yang diberi tanggung jawab, yang punya tanggung jawab, ketika ada salah satu tim ya yang nggak bisa jalan, caranya berbeda. Yang bisa kita lakukan itu paling nggak yang pertama nih ya, dikasih tahu dulu nih caramu seperti apa, sudah apa saja yang sudah kamu jalankan, apa saja yang sudah dijalankan. Mau nggak mau kalau caranya salah kita koreksi kan, kita koreksi. Tapi kalau memang caranya memang sama sekali berbeda jalannya, berbeda jalurnya, ya mau nggak mau kita harus ambil keputusan. Tapi meskipun berbeda jalur, cuman kan melihat visi yang sama, selalu ingat nih, kebetulan diingetin sama bosnya Mas Adi, diingetin juga sama Mas Adi bahwa visinya sana, ke sana, dan dia juga kekeh, aku bisa kok menuju visi sana dengan caraku sendiri. Nah, bagaimana Mas mengatasi itu? Pasti kan ada pro kontranya ya di situ ya Mas ya? Iya betul, dan kalau di Desnet ini karena kebetulan, bukan kebetulan sih, karena culture yang dibangun di Desnet ini bukan top down, jadi siapapun boleh punya ide, siapapun boleh punya cara. Caranya boleh silahkan berbeda, yang penting hasilnya. Result based kan. Tapi ketika hasilnya nggak sesuai, otomatis dong dari atas mesti ngingetin yang bawah kan. Evaluasi lagi. Evaluasi, continue, evaluasi, controlling juga. Pernah nggak dari 5 departemen itu ada salah satu kah salah 2 yang bermasalah dengan misi, terus Mas Adi harus mengambil tindakan ekstrim gitu? Pernah? Pasti pernah dong Mbak. Ternyata pasti pernah dong. juga pernah mengambil keputusan yang ekstrim ya? Pasti pernah dong Mbak, pasti pernah. Jadi ya kan nggak. Tapi baper nggak orang yang orang yang misalkan dievaluasi nih? Mudah-mudahan nggak. Mudah-mudahan nggak. Kerasa kayaknya. Mudah-mudahan nggak. Mudah-mudahan nggak. Ya itu tadi sih, kalau saya sih kan kalau sudah masuk ke ranah profesional, saya lebih seneng to the point. Jadi kalau mudah-mudahan nggak baper kan. Tapi kalau udah di luar profesional, misalnya kita pas makan gitu kan, makan bareng, saya ajakin makan bareng yuk gini. Udah, harusnya mudah-mudahan sih udah cair lagi gitu kan. Karena konteksnya ini konteks kerjaan gitu. Dan selalu seperti itu ya Mas ya? Ya ini sih Mbak, kalau prinsip saya sih begini, saya nggak pernah menganggap diri saya pintar. Kalau ada sesuatu dari saya yang teman-teman kurang berkenan, saya terbuka untuk mereka untuk memberikan ke saya memberikan feedback supaya saya juga bisa introspeksi diri. Oke, wow. Gitu sih. Nah, satu lagi nih Mas kan doyan naik gunung. Nah, apakah dari naik gunung itu serta bertanam hortikultura lagi? Apakah dari naik gunung serta bertanam hidroponik itu bisa memancing Mas Adi untuk memunculkan ide-ide yang luar biasa bagi Desnet? Ide yang luar biasa. Ya itu gini, ide itu kan kadang muncul di saat yang nggak terduga ya.
sometimes ya. Nggak mesti dari situ sih Mbak. Ada orang yang dengan ngalamun apa bahasa Indonesia? Melamun ya. Kadang orang dengan melamun bisa muncul ide. Kalau saya mesti naik gunung baru muncul ide. Nah gitu. Dari naik gunungnya yang bisa muncul ide. Sometimes. Hanya terkadang. Kadang. Masa kita pengen nyari ide harus naik gunung kan? Capek juga sih. Capek juga Mbak. Ya kadang kalau kita ngobrol sama orang ya, karena saya basicnya sales, jadi kadang ngobrol sama orang itu justru malah itu sumber utama ide saya. Ngobrol sama orang. Itu untuk memunculkan ide. Nah, bagaimana kalau misalkan menangani masalah? Apakah dari naik gunung tuh Mas juga ada ide, oh aku bisa nih problem solving nih sama rekan satu tim. Mau bilang anak buah nih dari tadi. Apakah sama gitu? Karena kan kalau saya merhatikan Mas Adi naik gunung dengan tim dan di sini sama-sama menuju puncak, sama-sama punya target. Nah, bagaimana menangani masalahnya dengan rekan satu tim? Problem solvingnya ya, kalau ada masalah ya. Iya. Kalau ada masalah. Apakah sama dengan Mas menyelesaikan permasalahan ketika naik gunung bareng teman-teman? Filosofinya hampir sama Mbak. Filosofinya hampir sama ya Mbak. Jadi di dunia kerja itu masalah itu kan pasti ada. Apalagi kita orang hidup kan pasti ada masalah ya. Selalu ada masalah. Jangan curhat Mas. Masalah nggak usah dibikin kan datang sendiri. Masalah itu pasti ada. Nah, penyelesaian suatu masalah itu yang jelas kita mesti tahu dulu akar masalahnya apa, sumber masalahnya di mana. Nggak bisa kita ada masalah begini gitu langsung marah-marah. Kok bisa begini? Nggak bisa begitu juga. Penyelesaian masalah itu hanya bisa selesai kalau kita tahu akar masalahnya ada di mana. Jadi yang saya lakukan di Desnet ya, kalau kita ketemu pas ada meeting gitu kan, ada meeting masing-masing menyampaikan nih problemnya begini. Ya kita mesti tahu sumber masalahnya ada di mana. Di situ yang didandani, di situ yang diperbaiki. Oke, jadi melihat akar masalahnya dulu. Ya harus. Karena kalau kita nggak tahu, ibaratnya orang sakit ya, kita sakit ke dokter sebetulnya memeriksa apa nanya ya biasanya? Nanyain kan? Pasti nanya begitu kan? Memberikan diagnosa. Metodenya hampir sama metodenya. Nanya dulu masalahnya apa? Kamu sakitnya di mana? Yang sakit apa? Kamu kemarin habis makan apa? Habis ngapain aja gitu kan? Nah dari situ paling nggak kita jadi tahu oh ini masalahnya mungkin di sini, masalahnya ini. Oh kamu sakit perut, obatnya ini. Oh, jadi itu yang ditanamkan Mas kepada teman-teman ya di rekan satu tim ya. Iya. Untuk bisa menuju problem solving dan mereka akhirnya juga menjadi terlatih dong karena Mas Adi sebagai GM menerapkan hal seperti itu, mereka juga pasti dengan misalkan dengan bawahannya lagi pasti juga akan seperti itu dengan tim yang lain. Iya, Mbak. Prinsipnya kan di Desnet ini kita sama-sama belajar ya. Saya jadi GM juga baru di Desnet. Tempat lain juga belum pernah. Baru jadi di GM juga ada di Desnet. Jadi prinsipnya kita sama-sama belajar. Bukan berarti semua masalah saya tahu solusinya. Ya, bukan berarti saya tahu solusinya. Tapi kalau memang teman-teman nggak punya solusinya, nggak ada yang bisa nyelesain masalah, tanggung jawab saya untuk menyelesaikan masalah ini. Kan ujung-ujungnya begitu juga. Ujung-ujungnya begitu juga. Tapi kita dari situ kita bisa belajar bersama, bisa belajar bareng bahwa ketika ada masalah seperti ini solusinya begini loh. Solusinya begini loh. Gitu. Nah, yang terakhir nih Mas buat pemirsa Gatra TV yang di kalangan muda sekarang mereka sedang berusaha membangun sebuah usaha atau mungkin lagi usaha kecil-kecilan lah. Ada pesan-pesan untuk mereka nggak Mas? Nanti sebelum akhirnya mereka selain solo terus membangun tim dan akhirnya bisa punya kerajaan bisnis yang gede. Saya punya prinsip kalau kerja itu yang pertama jujur ya. Itu prinsip saya yang paling utama, jujur dulu. Dengan diawali dengan kejujuran tuh ke belakangnya itu lebih mudah. Yang lain-lain tuh semakin mudah, lebih mudah. Kalau kita di awal udah nggak jujur, ada peribahasa yang bilang
satu kebohongan akan ditutupi kebohongan yang lain gitu kan. Selalu begitu kan. Makanya prinsip saya yang pertama itu jujur dulu. Habis itu konsisten. Konsisten. Hard work pasti, kerja keras. Kerja keras, konsisten, jujur, konsisten, kerja keras. Improvement. Improvement itu ya, improvement itu apa namanya? Di dalamnya kan ada banyak. Ada kalau kita mau ngapa-ngapain kan harus kita rencanakan dulu, sometimes harus kita planningin dulu. Terus kalau udah ada planningnya kan terus kita jalani nih, gimana sih setelah dijalanin baru evaluasi kan, begitu kan? Ya di situ aja sih. Oke, thank you banget. Gimana nih pemirsa Gatra TV, udah mulai kepancing belum? Karena tadi 4 hal itu sangat penting ya, kejujuran, konsistensi, dan selanjutnya ada kerja keras ditambah dengan improvement. Itu kunci yang menurut Mas Adi bisa sukses sampai di GM sekarang. Insya Allah. Tapi menurut Insya Allah. Mas Adi sendiri, apakah di posisi GM ini udah sukses? Merasa sukses? Setiap orang punya goal ya Mbak ya. Dan saya pun juga punya goal. Sukses bagi orang masing-masing kan berbeda ukurannya. Kalau saya sih ukuran saya sukses itu ketika saya bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu baru namanya sukses buat saya ya, buat saya ya. Jadi apapun posisi saya, apapun posisinya, mau jadi GM kah, mau jadi director kah, mau jadi business owner, atau even mau jadi OB, kalau ukuran suksesnya saya bisa bermanfaat buat orang banyak, itu saya udah senang. Mas Adi, posisi GM ini kan tinggi banget ya, terhitung tinggi banget lah untuk di perusahaan. Tapi kalau misalkan someday Mas diberi kesempatan untuk lahir kembali, Mas Adi sendiri berkeinginan jadi apa sih? Jadi pilot. Jadi pilot? Kenapa pilot, Mas? Dulu susah naik gunungnya, malah lewatin gunung terus. Ya, kenapa Mas? Dulu waktu kecil itu kan kebetulan zaman saya kecil itu dulu kan nggak pernah naik pesawat Mbak, saya Mbak. Sama sekali nggak pernah naik pesawat, jadi waktu kecil itu cuma bisa ngeliat pesawat itu, pesawat terbang di atas gitu kan. Kalau bikin pesawatnya, bikin nggak Mas? Jadi waktu itu kepikiran kalau saya pengen naik pesawat supaya bisa kemana-mana, terbang gitu kan, kemana-mana terbang, keliling dunia, nggak perlu bayar, ya jadi pilot aja. Oh, oke. Selalu kepikiran begitu. Ya itu ya. Mimpi yang besar juga ya. Keinginan waktu kecil. Cuman kan seiring dengan berjalannya waktu, proses yang dialami selama hidup itu kan pasti bisa merubah orang gitu kan. Benar. Ya itu tadi salah satunya prinsip sebaik-baiknya orang itu ya orang yang bisa bermanfaat buat orang banyak, itu tadi sih. Oke, itu dia pemirsa Gatra TV, gimana? Apakah pemirsa Gatra TV sudah bermanfaat buat orang lain? Nah, ini nih kunci yang harus kita tanyakan sama diri kita sendiri. Thank you banget ya Mas Adi, cerita-cerita. Thank you banget sharingnya soal mendaki gunung, sharingnya juga soal sebagai general manager di Desnet ini. Banyak banget yang kita dapatkan selain tadi 4 poin ya. Jujur, kerja keras, konsisten, dan juga improvement. Nah, semangat terus untuk generasi muda Indonesia dalam membangun bisnisnya. Thank you banget Mas Adi, thank you banget. Terima kasih Mbak Yofi, terima kasih Gatra. Nah, gimana pemirsa Gatra TV? Udah dapat garis bawahnya di mana Mas Adi ini mengajarkan untuk generasi muda yang sedang membangun kerajaan bisnis adalah menanamkan kejujuran, konsistensi, tetap kerja keras, dan melakukan improvement. Di samping itu, bagi Mas Adi sendiri, bermanfaat bagi orang lain adalah goals terhebat dan terbesar yang dia rasakan sampai sekarang di posisi general manager. Nah, kita ketemu lagi di Inspiring Talk selanjutnya. Inspiring Talk, hearing, feeling, and do something.